Dari dulu, kami tidak pernah terbayang bahwa akan hidup dan tidur di dalam mobil. Melakukan aktivitas sehari-hari hanya di ruangan berukuran 1 kali 2 meter seperti ini. Bahkan mandi di WC umum seperti di SPBU dan terus berpindah dari satu WC ke WC lainnya. Namun, beginilah kondisi kami saat ini, berpergian dengan camper van, menyetir seharian, bahkan hingga malam hari dengan kondisi jalan yang tidak pernah kami lewati sebelumnya. Namun, kami selalu merasa bahagia di setiap harinya, karena seperti prinsip hidup kami, bahwa bahagia itu sederhana. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kami tiba di kota Majene, Sulawesi Barat, dan numpang menginap 1 malam di Polres Majene. Kami disambut dengan ramah oleh teman-teman di Polres, bahkan diajak untuk kuliner di pasar tradisional, seperti jepa dan ikan tuing-tuing yang merupakan khas suku Mandar yang ada di sini. Setelah berpisah dengan teman-teman dari Polres Majene, perjalanan pun kami lanjutkan kembali. Tentu saja ditemani dengan pemandangan alam dan bertemu dengan anak-anak lokal yang begitu imut dan ramah kepada kami dalam rute menuju ke kota Mamuju. Namun dalam perjalanan, kami terkena macet yang cukup parah hingga berjam-jam di daerah perbukitan. Akhirnya kami pun memutuskan untuk menginap 1 malam di SPBU Mamuju. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan hai, selamat pagi Brother Boy. Kembali bersama kita di Jajago, jalan-jalan gokil. Ini pagi yang ceria. Ini Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di parkiran SPBU. Ini cukup mending sih, walaupun ada beberapa suara truk ngengong-ngengong. Ini namanya juga SPBU ya. Tapi cukup sejuk semalam. Mungkin karena kita udah kelelahan ya. Suhunya di luar sekarang 29, di dalam mobil 27. Sekarang sudah di jam 7.40. Oke, ini pagi yang luar biasa. Kita reveal halaman rumah kita. 3, 2, 1. Oh, mantap. Pagi-pagi ya dimulai dengan insiden Ocipala. Riana injak-injak kaki aku 2 kali. Makanya aku bilang, beli rumah besar dikit. Punya rumah sempitnya macam kandang Ocipala. Makanya cari duit yang kaya. Beli rumah tuh yang ukurannya besar. Kau injak kaki aku. Dosanya jadi fakir miskin kau tengok. Rumah kami yang besarnya mungkin cuma macam kau punya WC ya. Sedih aku tuh kadang-kadang. Kapan lah ya bisa kita cari duit biar bisa beli rumah. Mak aku ada, kau yang tak mau tinggalin. Kita cek dulu baterai. Tadi malam kita tidur di 75% dan pagi ini tinggal 51%. Berarti sesuai prediksi saya ya, setiap malam itu dia akan habiskan 25%. Cuma kita akan bawa ke hari ini kita mau gas ke arah Topoyo. Topoyo itu di Mamuju Tengah ya. Namanya lucu, aku paling suka namanya. Topoyo. Imut-imut gimana ya namanya tuh. Alright, let's start the day. Jika operator
Oke, tidak jadi ke WC-nya karena airnya tidak mengalir. Kemudian ada surprise di dalam lubang toilet. Resiko di perjalanan. Aku mau pakai airnya si Basuki ya. Tak jadi, Beb. Air tak ada, lalu ada surprise di dalam lubang. Setelah selesai mandi, sekarang kita mau cek mesin si Basuki dulu ya. Radiator aman, minyak rem aman, tekanan roda sedikit berkurang. Nanti kita sekalian singgah buat tambah angin. Oke, kembali lagi kita ke Basuki dan kita akan bergerak untuk explore kota Mamuju, ibu kota dari Sulawesi Barat. Ini pagi-pagi SBW aja udah rame, nggak terak, berarti logistik sih kenceng banget. Dan kita baru selesai isi bensin ya. Ternyata udah mulai ramai yang kenal Jajago ya. Hampir di pom bensin kita masih di foto-foto. Jadi kita punya Pertamax, kita udah hitung full tank dari Majene sampai Mamuju. Ini kita isi full tank lagi Rp12.000. Ya, berapa liter itu. Tapi memang kita perjalanan agak sedikit lambat gara-gara yang kemarin itu di Jalan Tapalang yang harusnya jarak cuma 1 jam sampai, kami 3,5 jam baru sampai karena kena macet yang di bukit parah banget. Ini sudah di jam 8.30 pagi ya, dan kondisi jalannya masih relatif sepi ya. Di luar dugaan aku, kira kota utama bakal padat merayap, rupanya masih aman ya. Dan satu yang kusuka dari Mamuju adalah selain jalan pos utama yang cukup lebar, dia tuh jarak ruko parkirnya tuh cukup luas. Jadi tuh ya mobil mau parkir ke dalam masih gampang. Ini dia kota Mamuju, ibu kota dari provinsi Sulawesi Barat, yang menawarkan pemandangan yang mempesona dengan kombinasi pantai yang indah, gunung yang hijau, dan sawah yang subur. Mamuju terletak dekat dengan pesisir barat Pulau Sulawesi, sehingga punya akses yang mudah untuk ke pantai-pantai indah di sekitarnya. Dan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di kota Mamuju adalah ini ya, Gong Perdamaian. Ini di daerah landmark yang terkenal di Mamuju, namanya itu ada Pantai Manakara. Yang unik adalah pas kita di Mamuju, semua orang bilang selamat datang di di kota Manakara. Nih, alun-alunnya gitu loh. Ini luas banget dan ini memang jadi spot alun-alunnya warga lokal. Kalau di sini pas sore sunset menikmati di sini, tapi kalau siang kosong kelompong ya. Kenapa? Panas. Mamuju panas. Setiap daerah yang dekat dengan laut panas. Iya. Tapi minimal laut langitnya biru ya. View-nya cakep. Ya bagus. Sekitaran kota Mamuju ini indah banget, dikelilingi perbukitan, lautnya biru. Dan itu laut yang dalam sih, laut yang biru yang gelap. Nice. Dan sekarang waktunya kita meninggalkan kota Mamuju. Selamat tinggal kota Mamuju. Dadah. Mohon maaf kita nggak bisa lama-lama di kota ini ya. Iya, karena habisnya ketemu beberapa pada boy, barang kayak makanan kulinernya sama. Ini udah Majene, Mandar ya. Iya. Kemudian untuk wisatanya pantai. Tapi mereka juga bilang pantai Majene lebih cantik bang. Ya wes, kita skip. Lalu kemudian kita ngomong snorkeling. Ternyata dia bilang kalau snorkeling bang di daerah Selayar Bira lebih cantik. Oke, kita skip. Iya. Lalu aku nanya wisata lainnya apa lagi. Mereka bilang kalau kami bang liburan kami pergi ke Makassar. Kan luar biasa aku bilang. Jadi apa yang saya review di Mamuju? Ya wisata kota doang. Jadi sekarang kita akan gas dulu untuk menuju ke kota berikutnya dan kita sudah disambung dengan tanjakan. Luar biasa. Jadi sekarang kita akan menuju ke daerah yang namanya Topoyo ya. Topoyo itu di Mamuju Tengah. Jarak tempuh di Google Maps sekitar 2 jam 40 menit. Iya. Jadi kita mau rehat di sana. Tapi kata mereka, jalan saya kan jalannya Bek Sawit dan gambut ya Beb ya. Iya benar. Jadi jalannya tuh bakal banyak gelombang dan tidak bisa cepat. So kita lihat ya gimana ya.
setelah dari Mamuju, kontur jalannya berbeda ya. Di sini bukan ngomong soal nanjaknya doang dan naik turun, tapi jalannya itu agak bergelombang, lalu negatif. Artinya tuh dia miring jalannya. Jadi pas kau ngikung tuh mesti hati-hati. Terutama bakal terasa kalau mobil muatan kayak kita ya, kan tinggi muatan tuh. Jadi pas kayak ngikung tuh kayak mau terbalik. Saking dia tuh negatif, jalannya tuh miring. Tuh depan tuh tikungan. Dan jalannya itu nampaknya memang kayak flat. Coba pas kau udah lewat itu gini. Nah yang gini-gini paling jelek buat mobil-mobil kayak kita nih, mobil muatan nih. Karena nggak boleh kenceng, kalau kenceng kayak terpental itu. Kayaknya sih bakal lebih lama dari estimasi aku. Walaupun secara kasat mata jalannya bagus, mulus gitu. Satu hal yang mengejutkan adalah kita sudah jalan sekitar 20 atau 30 menit. Kita menemukan bandar udara tanpa Padang. Ini adalah bandaranya si Mamuju. Dan aneh sekali, berarti kalau orang Mamuju mau ke bandara mesti lewat jalur menuju ke Topoyo. Lumayan jauh loh jarak bandaranya. Dan padahal ini tuh kayak bener-bener masih sepi, kawasan hutan. Tapi mereka bangun bandara di sini. Lucu ya. Di perjalanan, kita akan melintasi perbukitan hijau dengan pepohonan yang rimbun. Pemandangan pegunungan yang indah akan menjadi latar belakang kita selama di perjalanan. Dan kita berhenti sejenak di jalan antara Mamuju menuju ke Topoyo. Karena view-nya cakep banget, gile. Kamu bisa melihat hamparan sawah, kolam-kolam ikan. Kemudian perbukitannya tuh berbaris indah banget, gila. Dicegat mendadak. Jadi kita foto-foto dulu sini. Langsung. Halo, hai guys. Ada YouTube. Oke, siap. Lanjut ke foto kita ya. Ayo, ketemu lagi. Ya, jadi. Ya, surprise yang luar biasa. Ini daerah Kaluku nggak salah ya. Kaluku itu kita dari Mamuju mau ke arah Topoyo. Dan ini normal ya. Biasa aku kalau berhenti lagi drone, nah, tiba-tiba nanti ramai. Oke, thank you untuk teman-teman yang udah foto bareng kita ya. Lucu ramah-ramah anak-anak sini ya. Imut-imut mereka. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Jadi tolong jangan tanya, kok perjalanan kalian lambat sekali? Karena begini ya, ini karena kebetulan saya rekam. Kalau tak terekam tuh lebih banyak lagi. Oke, ready, Beb? Ready. Let's go. Nanti kita nggak sampai nanti. Ya. Pada saat perjalanan ada yang unik nih boy. Jadi ada sesuatu di depan. Kami kira ini apa? Rupanya kambing boy. Jadi buat kalian melintasi jalur lintas poros Sulawesi ini, pastikan kalian hati-hati ya. Perjalanan kali ini kita ditemani dengan cuaca yang cerah, pegunungan yang gagah, lembah yang hijau, serta keindahan yang terungkap di setiap tikungannya. Walaupun perjalanan kita lumayan lama, tapi kita nggak pernah bosan-bosannya dengan perjalanan kita menuju setiap daerah di Indonesia ini. Semakin dekat kita ke arah Topoyo, rupanya jalannya tuh lagi banyak diperbaiki dan berlubang-lubang ya, baru boleh tambal, banyak mobil besar, tikungannya parah. Mantap. Semoga kita aman. Ini tinggal 1 jam lagi tiba di daerah Topoyo. Dan aku mulai ngantuk. Let's go. Oke boy, makin kita mendekati Topoyo, makin hancur jalannya boy. Berlubang, tuh lihat tuh, telak depan kayak joget dah. Berlubang, berdebu, nanjak, nikung, tinggi rendah jalannya, combo lah semua. Pantesan orang bilang memang sini tidak disarankan jalan malam. Bukan karena begalnya ya, mungkin karena kondisi jalannya kalau kita nggak kuasai medan ya. Banyak truk besar coy. Aku nggak tahu apakah ada korelasi atau enggak. Apakah ada hubungan antara tempat-tempat yang banyak kebun sawit, kecenderungan jalannya rusak. Soalnya beda kayak batu bara. Batu bara kan dia ada jalur hauling kan, dia terpisah dengan jalur utama. Tapi kayak Kalimantan, tempat yang banyak sawit pasti jalannya rusak.
menit lagi kita sudah memasuki batasnya Topoyo dan perubahannya signifikan ya. Satu, kelapanya mulai menghilang. Berubah jadi apa, Beb? Munculnya sawit. Sawit di kiri kanan. Lalu combo sawit apalagi, Beb? Rumah walet. Iya, rumah walet. Ini mirip sama Kayak Kalimantan banget ini. Mirip banget. Dulu airnya itu udah mulai air gambut. Jadi ya agak kangen Kalimantan itu tiba-tiba, Beb. Iya. Jalannya juga rusak karena ini cocok mirip. Ini jalan-jalannya khasnya sawit. Iya. Tapi Basuki kelemahannya memang benar di jalan rusak. Dia tuh kita beberapa kali kecelakaan tinggi, kena lubang langsung tuh kayak ban-bannya meledak gitu. Bam gitu. Keras banget. Sakitnya tuh bukan di mesin, sakitnya di hati sini. Oh, gitu. Nggak bisa cepat, boy. Ini jalannya sungguh berlubang-lubang. Nggak bisa cepat aku. Dan setelah menyetir ya cukup lama, sekarang sudah di jam 6 sore. Kita akan berangkat tadi di jam 12-an, jam 1-an something. Kita tiba di sebuah daerah namanya adalah Salugata namanya. Ini adalah tempat orang untuk rest area. Sama kayak kalau kamu dari Toraja ke Bukit None and Rekang, ini tuh rest areanya mereka buat nyantai. Bedanya adalah view di sini juga sama-sama ya, view dari atas gunung. Tapi ada perbedaan. Kau lihat. Ini salah satu view favorit Liana. Dan kita bersama The Boy. Halo Om. Halo. Jago, Masya Allah, sampai di Salugata juga. Siap, terima kasih banyak udah bawa ke sini Om. Semoga dimudahkan perjalanannya kok. Siap. Dan ini ya, sayang, view-nya mantap sayang. Macam di Kalimantan, tau nggak? Aku tuh macam kayak di Ketapang, terus kayak view dari atas semuanya sawit, nah gitu lah dia. Iya. Bedanya kita jarang lihat sawit dari atas, ini kita bisa lihat sawit dari atas. Ini sama kayak view aku drone. Datar semua. Flat. Mantap. Kan Kalimantan kan udah lama gak lihat sawit kan? Gitu, hutan sawit. Kita mau pesan makan di sini. Saya nanya makanan khasnya apa, dan dijawab sama ibunya kontrol. Udah kontrol kuda, kayak Jeneponto. Iya dia bilang. Ini kan kampungnya orang-orang transmigran. Jadi ada orang Jeneponto ke sini, Makassar ke sini, dan orang Jawa juga di sini. Jadi makanannya coto kontrol. Akhirnya Riana memilih Indomie kuah plus telur. No comment aku. Sama kelapa muda. Bukan, aku baru tak bisa makan sendiri. Udah, kita lihat dulu ya. Pesanan mie kita sudah datang ya. Saya mantap. Punya saya kan kayak biasa ya, Indomie kaldu plus kuah. Bukan plus telur, normalnya. Nah, ini telurnya digoreng sih, tapi ya it's okay. Kan biasa kita rebus. Nah, Riana sudah kedua kalinya dia pesan mie goreng, jadinya Kuah kuah. luar biasa. Jadi rasanya hambar. Itulah. Dua Gak ada kali. rasa. Hambar kan? Gak ada rasa kan? Ya iyalah, mie goreng isi kuah. Gak bisa dimakan kayaknya. Ya bebas, order lagi lah kalau mau. Iya. Aku udah dua kali ketemu mie goreng kasih kuah. Aku nggak paham maksudnya gimana. Dan setelah selesai makan Indomie di Salugata, Salugata tuh rupanya itu adalah bahasa lokal. Salu tuh selang, gata tuh karet. Karena dulunya tuh daerah tuh pohon karet. Cuma sekarang doang diganti ke sawit. Kita sekarang mau menuju ke daerah Topoyo ya. Kita udah mau ke arah Polres atau Polseknya, jarak 30 menit. Kondisi gelap gulita ya. Lampu pun tak ada, aku bingung nih, tiang listrik banyak, lampu tak ada sama sekali. Kemudian sekarang mari kita gas. Jadi ini kondisi jalannya boy, makin lama makin hancur. Ini cukup ekstrim nih sudah jalannya. Bergelombang ya, nanjak naik turun. Dan ini makan belum ada aspalnya ini. Atau dia ada aspal tapi hancur kena truk sawit lewat. Intinya diinfokan kalau jalan dari sini sampai ke Pasangkayu kayak gini jalannya. Mantap. Oke boy, ini jalanan pokok dari menuju ke arah Pasangkayu, Topoyo. Sangat tidak rekomen jalan malam. Ini serem. Sumpah, ini lebih serem daripada Tapalang. Ini gelapnya tuh gelap total. Kiri kanan kau bener-bener sawit. Even aku udah ketemu kampung tempat orang-orang bermukim, lampu pun tak ada boy. Dan ini jalannya tuh rusak.
tanjakannya lumayan ekstrim dan tikungannya ekstrim tanpa lampu. Untungnya tujuan kami itu memang sudah kami mau stay di Topoyo, tinggal setengah jam lagi. Tapi kalau jalan malam aku tak bakal mau lagi di sini. Ini serem nih. Setelah kita melewati jalur menuju ke daerah Topoyo dan dalam waktu 30 menit, itu udah 30 menit paling lama dalam hidup saya. Karena jalannya sungguh ekstrim ya, gelap total dan sepi dan cukup seram sebenarnya. Akhirnya kita tiba juga akhirnya di Topoyo. Dan sekarang kita lagi numpang stay di Polres Topoyo. Ini Polres baru katanya dan masih gede banget. Walaupun akses ke sini itu cukup ekstrim juga karena gelap total dan tidak ada lampu. Tapi ya untungnya ya dari Google Maps itu kita nyasar. Kita bertemu dengan Brother Boy lokal Topoyo. Cia, halo Brother Komang, salam kenal. Jadi dia tuh pas di depan mobil mau numpang foto, aku minta arahkan ke Polres. Sampai juga. Thank you bro ya. Jadi ya kita malam ini stay sebentar. Jadi rencana besok pagi-pagi udah kita berangkat lagi menuju ke Pasangkayu. Jalur Mamuju Tengah sungguh berkesan. Intinya kau jangan lewat malam lah. Sampai kau bawa istri. Oh, sangat not recommended. Deg-degan hidup kau. Kita mau lihat dulu ya. Lanjut. Dan sedikit update ya. Tadi kan kita awalnya mau mandi di Polres. Tapi tadi pas Riana pergi ke daerah masjidnya untuk WC, itu airnya semua lagi error ya. Jadi tuh pompa air mungkin lagi nggak pompa. So kita memutuskan untuk pindah. Kebetulan ini ada SPBU yang baru dibuka, baru banget ini bangunannya. Dia nggak 24 jam ya. Jadi dia tuh jam 10 udah tutup. Cuma karena ini luas banget dan bersih sekali, jadi kami singgah dan kita izin dengan yang jaga. Katanya boleh. Nah, jadi yang penting kami parkirnya itu nggak di sini. Kami parkir tuh di dekat musola depan. Karena nggak apa-apa, rapopo. Kenapa kami demikian? Karena Riana happy sekali setelah melihat ini boy. Bersih sekali. So, berhubung kita juga memang cuma bentar doang, hanya transit. Besok pagi-pagi udah jalan. SPBU lah solusinya. What a long day. Kita minta testimoni dulu untuk customer yang sudah mencoba WC di SPBU ini. Bagaimana ibu customer? Mantap? Bahagia. Karena bahagia itu Sederhana. dadah. Though stranger in this continent, I'm always in room for you. Oke, mandi sudah segar. Kita cek kondisi Basuki dulu. Basuki aman, Beb? Sehat? Mantap dia. Sehat banget. Mantap. Mau rehat di sana ya? Mau mati dah, cepat. Iya, bentar. Dan kita cuma update sedikit. Jadi tadi mungkin awalnya kita mau parkirnya di arah musola. Cuma kata masnya kalau jam 10 ke atas tuh lampu mati total. Jadi bakal bahaya. Kami disarankan untuk parkir di depan sini kantor. Dan ditawarkan kamar. Kamarnya besar pula. Kau mau lihat? Jadi tiba kalau mau lu bisa stay di sini. Tuh. No. Di lebah besar benar. Ada kipas, ada dispenser, ada WC. Ini kau bisa tidur satu keluarga besar nih. Cuman kayak biasa kita lebih memilih tidur di Basuki karena udah terbiasa. So thank you banget ya untuk teman-teman dari SPBU Topoyo. Kita tutup pintu dulu karena kita nggak pakai biar nggak banyak nyamuk. Oke. Aduh, pingganku mau patah, anjay. Dan itu saja bye untuk sehari ini. Kita mau rehat dulu. Besok bangun pagi gas menuju kemana, Beb? Donggala. Kalau bisa, Bisa. Donggala jauh. Nggak tahu lah. Jalan pagi-pagi. Pokoknya lebih pilih pagi-pagi jalan, mending tidur tengah jalan siang-siang daripada aku kena malam lagi kena jalan ini. Aku tak mau di trauma. Oke, rehat awal dulu. Sampai bertemu besok pagi. Ciao. From my better stuff, it's like no